Assalamualaikum, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 34. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Sejak kapan kamu suka membuat lelucon begini, Zah? Seperti itulah tanggapan Ilham setelah mendengar pernyataan Zahran. Zahran mengerutkan dahi dan merasa papanya tak respek padanya. Lelucon? Memangnya selama ini aku sempat berkelakar denganmu, Pah? Tentu saja, apa yang aku katakan ini adalah fakta, bukan candaan. Serga Zahran kesal. Ilham Prayoga kembali terdiam. Saking sibuknya dengan dunia bisnis dan dengan kepuasan diri sendiri, Ilham sampai tak tahu dengan dunia baru putra semata wayangnya itu. Zahran menarik berkas-berkas berharga itu, lalu bangkit dari duduknya. Papa bilang ini milikku, tanya Zahran sembari mengangkat berkas-berkas itu. Ya, itu mutlak milikmu. Oke, aku akan menyimpannya. Soal kuliah ke luar negeri, aku harus mempertimbangkannya dan membicarakannya soal itu dengan istriku. Aku pulang. Ucap Zahran agak tergesa dan bersiap untuk pergi lagi. Tunggu dulu, Zah. Tapi Ilham menahan kepergiannya. Apalagi, Pah? Papa mau bahas soal hubungan Papa sama si Mona. Kalau untuk itu, sorry. Aku gak mau dengar. Ilham hanya mendengus mendengarnya. Tapi selama itu, Ilham pun masih ingin membahas soal pernikahan Zahran yang tadi diketahui olehnya. Duduk dulu. Papa ingin tahu soal pernikahan kamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa kamu menjalankan prosesi sakral tanpa melibatkan Papa? Papa bahkan baru tahu karena aku yang memberitahunya sekarang. Kan? Kalau aku ngomong, Papa pasti juga gak akan mencoba mencari tahu. Iya kan? Zahran begitu kritis pada papanya. Beda jika dihadapkan orang lain. Zahran selalu bersikap gentle dan dingin. Setiap Ilham Prayoga dan putranya berhadap-hadapan, memang selalu tercipta atmosfer yang panas. Bonding ikatan di antara keduanya sangatlah buruk. Ilham tak bisa seperti para ayah yang ada untuk anaknya. Dan Zahran juga, walaupun ia tumbuh bergelimang kemewahan, tapi tak merasa cukup kasih sayang dari kedua orang tuanya. Please, Zah, berhentilah mengkritisi Papa. Ini Papa sedang berusaha menjadi Papa yang mendengarkan keluh kesahmu. Ayo, duduklah lagi. Ceritakan pada Papa apa yang terjadi padamu. Zahran tersenyum kecut. Baru diprotes seperti itu saja? Sudah merasa sangat dikritisi, pikir Zahran muak. Apa istrimu adalah teman perempuan di dalam komunitas geng motormu? Atau Melisa? Tapi bukankah Melisa sedang kuliah di luar negeri? Nyonya Diana sama Tuan Arsens juga gak ada bilang apa-apa sama Papa. Ilham semakin kepo. Dia mencoba memancing obrolan lagi. Diana dan Arsen adalah orang tua Melisa. Kebetulan orang tua Zahran dan orang tua Melisa sudah cukup saling mengenal sebagai orang-orang yang bergelut di bidang bisnis. Bukan teman, bukan juga Melisa, tegas Zahran. Lantas, suatu hari nanti aku akan membawanya ke rumah ini. Begitulah jawab Zahran. Baiklah, Papa harap dia adalah perempuan baik-baik, setidaknya setara dengan Melisa. Tolong, jangan berharap seperti itu. Tapi yang pasti, dia adalah yang terbaik buatku untuk saat ini. Kata-kata Zahran masih dianggap ambigu oleh Ilham. Ilham jadi penasaran dengan sosok perempuan yang telah dinikahi oleh putranya.
Pembicaraan kita sudah selesai, aku pulang. Kali ini Zahran benar-benar pergi. Walaupun Ilham memanggil dan menahan lagi, Zahran tak akan peduli. Zah terus berjalan, menjauh tak mendengarkan seruan papanya. Zahra meninggalkan Ilham dalam keadaan bertanya-tanya. Sungguh, hatinya penasaran dengan kehidupan baru Zahran. Jangan sampai putraku dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Aku harus mencari informasi tentang keluarga gadis itu, pikir Ilham. Sepertinya Ilham akan mengerahkan para informan untuk mengoreksi informasi tentang Shanum dan keluarganya. Zahran pulang setelah agak larut. Saat pulang ke rumah, beruntung pintunya tidak dikunci. Dia pun masuk dan langsung mencari tahu keadaan Shanum di dalam kamar. Shanum sudah tertidur. Sepertinya ketiduran karena penat menunggu kepulangan suaminya. Zahran mendekat. Dia meletakkan berkas-berkas itu di atas lemari, lalu memeriksa luka bengkak di kaki Shanum. Sepertinya ada perubahan positif. Mungkin 1 atau 2 hari lagi, Shanum sudah bisa mulai berjalan sendiri. Ditatapnya seraut wajah yang terlelap nyaman itu, dengan yakin Zahran telah mengatakan pada papanya kalau dirinya telah memiliki istri. Itu artinya Zahran sudah mendeklarasi pernikahannya dengan Shanum. Pernikahan yang diawali dengan sebuah kecelakaan memalukan. Secepatnya, aku akan membawamu keluar dari kehidupan yang sulit ini, Shanum. Gumam Zahran lalu membelai wajah Shanum sampai Shanum terusik dan perlahan membuka matanya. Begitu mendapati Zahran sudah pulang, Shanum langsung memberikan senyuman lega. Kapan kamu pulang, Bang? Tanya Shanum dengan suara agak parau. Barusan? Apa kamu pergi bersama teman-teman kamu? Gak apa-apa kok, Bang. Aku gak akan membatasi ruang gerak kamu. Tapi aku minta cuma tolong kabari aku. Oke? Sini deh, Bang. Deketi aku. Kata Shanum lalu meminta Zahran untuk mendekatkan diri pada Zahran yang sudah duduk di dekat Shanum sejak tadi. Shanum nyaman dalam dekapan hangat Zahran. Zahran pun merasa kalau memeluk Shanum merupakan healing sederhana setelah menghadapi perbincangan panas dengan papanya. Lama-lama Melissa jengah. Nanti malam dia akan kembali terbang ke Paris dan tak ada satupun lelaki yang mengusiknya lagi. Ternyata Melissa merasa kehilangan saat Zahran maupun Nares mulai menjauh darinya. Siang ini, Melissa kembali mendatangi bengkel Wolfgang. Dia ingin mencoba menarik perhatian Zahran lagi. Walau dia kesal karena Zahran telah mengkhianati dan juga memutuskan untuk hidup mandiri dengan menjadi montir. Setidaknya masih ada sisa rasa yang mengganggu di dalam hatinya. Mel tuh, seperti biasa, Garilah yang lebih dulu menyadari kedatangan Melissa. Melissa datang dengan mobilnya sendiri. Dia semakin senang saat melihat mobil sedan hitam milik Zahran. Mel pikir Zahran pasti sudah pulang pada orang tuanya. Zahran tak terlalu antusias. Kata-kata Mel saat memutuskannya sudah cukup membuatnya ingin berhenti berjuang. Hei Zah, senang bisa melihat mobil kesayanganmu kembali. Sapa Melissa sok hangat. Hai Mel, sendirian aja nih. Si Lexa mana? Enggak ngekor. Sapa Gary. Dia lagi sibuk riset buat bahan karya ilmiahnya. Jawab Melissa, dia sudah semakin dekat, lalu duduk di bangku yang sama dengan Zahran. Saat ini bengkel memang sedang sepi. Oh, gitu ya. Ini kalian lagi istirahat kan? Tanya Melissa lagi. Dia terus berbahasa basi karena Zahran bersikap sangat cuek. Zahran tak begitu welcome padanya. Dia tetap asik merokok.
Iya Mel, mumpung bengkel lagi sepi nih, kita cuma ngasuh aja sambil nunggui pelanggan. Jawab Gary. Zah, panggil Melisa lalu fokus menatap Zahran. Zahran tak menyahut. Zahran hanya membalas tatapan mata Melisa. Kok kamu jadi gini sih? Protes Melisa. Jadi gimana? Tanya Zahran gak antusias lagi sama aku. Mau antusias gimana? Kita kan udah putus. Zah, please deh. Melisa semakin kesal. Mending kalian nyebrang terus selesaikan urusan kalian sambil ngopi-ngopi di kafe sana. Usul Gary. Good idea, Ger. Tapi masalahnya Zahran udah 100% cuek ke aku. Aku jadi penasaran sama cewek yang udah berhasil membuat Zah berubah kayak gini. Situasi semakin memanas. Gak usah nyalai dia, Mel. Tegur Zahran. Nah kan, kamu malah belain dia. Kamu gak tahu awalnya gimana. Semuanya berawal dari kesalahanku. Aku udah sepakat buat mengakhiri pernikahan itu karena aku sedang menunggu kamu. Tapi nyatanya, kamu gak bisa nunggu aku kan? Apa kamu lupa? Seminggu yang lalu, kamu baru aja mutusin aku. Zahran mulai bicara panjang lebar. Dia mencoba mengingatkan bagaimana sikap Melisa saat sedang dengan Alexa, saat datang dengan Alexa, dan memutuskannya tanpa ampun. Ya, aku emang mutusin kamu. Tapi ya, seenggaknya berjuang dong buat meminta hati aku kembali. Zahran tersenyum sinis, sementara Gary hanya jadi nyamuk saja. Apa alasan kamu memutuskan aku? Bukan karena pernikahan gerebek itu kan? Desak Zahran. Ya, karena banyak hal. It's so complicated, Zah. Kamu ngilang. Tiba-tiba punya istri. Terus kamu gak mencoba menghubungi aku, ditambah lagi, kamu seperti berniat untuk melepaskan diri dari keluarga kamu. So, kamu akan seperti ini selamanya. Memangnya kamu pikir kamu bisa memberi aku nafkah dengan penghasilan dari bengkel ini? Melisa merekap kembali alasan-alasan yang menjadi dasar ia mengucapkan kata putus. Ya udah, sesuai keinginan kamu, kita putus saja. Selesai. Mami kamu pun udah dengan tegas nggak merestui hubungan kita, Mel. Berjuanglah, Zah. Melisa memohon. Dan alasan terakhir yang kamu ucapkan tadi, itu sama artinya kamu gak bisa nerima aku kalau tiba-tiba aku jatuh miskin untuk selamanya. Zah, cari saja lelaki yang sesuai dengan kriteria kamu. Kriteria mami kamu. Sorry, aku gak bisa seperti yang kamu inginkan, Mel. Zahran mengskakmat Melisa. Kini Melisa menyesal dan sadar kalau tak akan semudah itu untuk melupakan Zahran. Karena emosi sesaat, kini Zahran benar-benar lepas dari genggamannya. Berandal kesayangannya sudah tak ingin menunggunya lagi. Sepertinya Zahran sudah mantap dengan hatinya. Zahran merasa kalau Shanum akan lebih baik. Shanum menerima dirinya apa adanya. Shanum juga telah mengajarkan banyak hal baik padanya. Kamu jahat banget, Zah. Melisa menangis. Matanya rembes. Melisa berkubang dalam penyesalannya sendiri. Sorry, Mel. Melisa rasa pintu balikan sudah tertutup untuknya saat ini. Sebenarnya di dalam hati Melisa sadar kalau dirinya yang sudah menyanyiakan Zahran. Tapi begitu Zahran lepas dari genggaman tangannya, Melisa benar-benar merasa hampa. Ditambah lagi, Nares pun seolah menghilang dari hari-harinya. Andai kata Melisa tahu kalau Nares juga sedang mengincar perempuan yang sama, sudah pasti Melisa akan semakin meradang lagi. Zahran memberikan beberapa lembar tisu pada Melisa, dan Melisa menolaknya. Melisa langsung pergi tanpa kata. Dia harus berkemas karena malam ini dia harus kembali ke Paris, Perancis. Gary terhanyut.
Dia adalah saksi dari romansa dan problematika yang Zahran alami belakangan ini. Lo udah yakin, bro? Lo udah merelakan si Mel? Tanya Gary. Gue yakin. Dan Shanum? Gue akan meresmikan dia jadi bini gue yang sah secara hukum dan agama, tegas Zahran. Sama seperti yang lain, Gary pun sampai membelalakan mata dengan keputusan Zahran itu. Serius lo? Kapan gue bercanda sama lo? Jadi beneran serius. Gue gak suka ya dengan pertanyaan yang sama sampai 2 kali. Gary benar-benar terkaget. Ternyata pernikahan gerebek itu akan segera terupgrade menjadi sebuah pernikahan yang sebenar-benarnya. Shanum sudah belajar berpijak dengan kakinya sendiri. Karena perawatan yang intens dari Zahran. Linu di kakinya sudah semakin berkurang. Shanum sudah bisa bergerak. Shanum sudah bisa berdiri sendiri dan berjalan-jalan pelan di sekitaran rumah. Tak sengaja, Shanum melihat tumpukan berkas penting milik Zahran. Shanum jadi penasaran dan iseng membuka map yang paling atas. Shanum menemukan surat sertifikat kepemilikan sebuah unit apartemen di Dreamland Tower lengkap dengan akses card atau kartu akses untuk unit apartemen itu, dan itu atas nama Zahran Arayan Prayoga. Shanum terdiam. Ini milik Bang Zah. Kemudian bergumam dan merasa percaya tak percaya kalau Zahran menyimpan surat-surat berharga sebanyak itu. Assalamualaikum. Ada yang datang mengucapkan salam. Itu pasti Zahran. Shanum lekas menutup kembali berkas itu. Tapi saat hendak menyambut Zahran ke depan pintu, Shanum kalah cepat karena dia masih berjalan tertatih. Prak. Dan karena panik, Shanum juga sampai menjatuhkan beberapa map dari atas lemari kecilnya itu. Shanum makin panik dan semakin ketahuan kalau dirinya baru saja kepo dengan berkas-berkas milik Zahran. Kamu udah bisa berdiri? Tanya Zahran lalu berjalan lebih dekat. Zahran tak protes soal berkas yang berjatuhan. Justru Zahran kembali membereskannya. Tak lupa mengusap engkel Shanum yang sudah mulai tak bengkak lagi. Udah bang, udah bisa jalan juga kok. Oh iya, maaf ya, aku kepoin surat-surat punya kamu itu. Gak apa-apa, kamu kan istri abang. Gak perlu kan ada yang disembunyikan. Shanum tersipu, makin hari Zahran makin sweet aja. Ngomong-ngomong, itu apa bang? Apa itu semua milik kamu? Tanya Shanum agak ragu-ragu. Iya, ini semua milik abang. Oh, Shanum jadi segan, terbesit kembali rasa tak tahu diri di dalam dirinya. Ada satu unit apartemen yang belum sempat ditempati. Saat keluarga abang membelinya, apartemen itu masih sangat baru dan belum terlalu banyak penghuninya. Kayaknya sih sekarang udah mulai rame. Kamu mau cek? Apartemen itu bisa jadi tempat tinggal baru kita, Shanum. Shanum melotot kaget. Tiba-tiba tinggal di apartemen. Tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bisa numpang kontrak saja, udah bersyukur sekali. Zahran membuka kembali berkas yang dibuka oleh Shanum barusan. Zahran awalnya ingin menolak pemberian orang tuanya itu. Tapi jika bukan dirinya, siapa lagi yang akan mengamankan aset-aset berharga itu dari kekasih baru orang tuanya? Maka Zahran pun akan mulai mengelola kembali apa yang sudah paten atas nama dirinya. Kamu udah cukup pulih kan? Tanya Zahran lagi pada Shanum. Udah lumayan sih bang. Udah bisa jalan sendiri juga. Walau masih agak tertatih. Zahran berpikir nakal. Apartemen itu sudah dilengkapi dengan segala isinya. Ada kamar yang luas juga yang selalu dirawat oleh layanan kebersihan suruhan keluarganya. Mungkin mereka bisa menghabiskan malam ini di apartemen itu.
bercinta dengan lebih nyaman daripada harus menahan desahan karena khawatir dikuping oleh tetangga sebelah. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.